Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Pak dosen yang saya hormati, adapun materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Terkait materi yang apa semua yang akan saya bahas, nanti saya uraikan satu persatu. Ya. Dalam bidang perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah itu dibagi menjadi 5 bidang. Bidang yang pertama adalah bidang sosial dan ekonomi. Bidang kedua itu ada bidang seni. Bidang ketiga yaitu bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Bidang keempat ada bidang politik dan pemerintahan. Dan bidang yang kelima yaitu dalam bidang kebudayaan. Kelima bidang ini dimajukan Daulah Abbasiyah dalam perkembangan peradaban Islam. Ya, pertama-tama kita akan membahas tentang kemajuan di bidang kebudayaan. Di bidang kebudayaan ini ada tiga kemajuan. Yang pertama itu membangun istana yang bernama Hasimiyah. Nah, di mana istana ini itu dibangun pada masa Abu Abbas As-Saffah, di mana Abu Abbas As-Saffah ini adalah salah satu pendiri pertama daripada Daulah Abbasiyah. Istana ini merupakan tempat tinggal khalifah dan para keluarganya. Kemudian di kemajuan kedua yaitu di kota Baghdad, di mana kota Baghdad ini menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Kemudian yang ketiga, dibangunnya masjid. Masjid pada masa itu berfungsi untuk tempat ibadah, bermusyawarah, dan tempat untuk menuntut ilmu. Nah, di sini ada gambar masjid yang mana yang sudah dibangun pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu Masjid Raya Samara yang namanya Masjid Raya Samara. Kemudian yang kedua itu Masjid Ibnu Tolun. Jadi ada 2 masjid yang dibangun pada masa Daulah Abbasiyah. Ya, kita lanjut ke bidang kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Di bidang sosial itu terbagi menjadi 2 kelas, ada kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus itu terdiri dari khalifah, yang kedua famili khalifah yaitu Bani Hashim, kemudian yang ketiga para menteri, gubernur dan lain sebagainya, kemudian yang keempat para bangsawan di luar Bani Hashim, dan yang kelima para tentara dan pembantu istana. Kelima poin inilah yang masuk di kelas khusus di bidang sosial. Kemudian di kelas umum itu terdiri dari 4. Yang pertama itu para seniman, kemudian yang kedua para ulama fuqaha atau ahli fikih dan pujangga. Kemudian yang ketiga para saudagar dan para pengusaha, dan yang terakhir yaitu para tukang dan para petani. Kemudian di bidang ekonomi ada 3. Yang pertama pembangunan bidang pertanian. Kemudian yang kedua, membangun bidang industri. Dan yang ketiga, pembangunan bidang perdagangan. Itu di bidang ekonomi. Jadi di sini, di bidang kemajuan ekonomi, ada rincian di sini. Yang pertama, bagian bidang perdagangan. Cara-cara untuk memajukan perdagangan itu antara lain yang pertama adalah membangun pasar-pasar di berbagai kota. Yang kedua mengadakan pameran-pameran perdagangan. Yang ketiga membangun jalan-jalan sebagai sarana transportasi agar lalu lintas perdagangan itu menjadi lancar. Kemudian yang keempat itu mengadakan perdagangan dengan negara-negara lain. Dan yang terakhir yang kelima itu membentuk armada-armada laut untuk melindungi pantai dari serangan bajak laut. Itu dari segi perdagangan. Kemudian di bidang industri
Industri itu ada 6 poin. Yang pertama terletak di Basra, itu industri sabun dan gelas. Ya, jadi di Basra ini menciptakan industri sabun dan gelas. Kemudian yang kedua itu berada di kota Kufa, itu industri sutra. Kemudian yang ketiga Persia dan Khurasan menciptakan industri barang tambang. Kemudian di Khuzestan itu industri tekstil sutra yang bersulam, ya, yang bersulam. Kemudian di poin kelima itu di kota Khurasan ada industri wol, dan yang terakhir di kota Baghdad itu sebagai ibu kota negara memiliki berbagai industri seperti 400 pabrik gelas dan 30.000 kilang keramik dan 400 kincir angin dan memiliki industri-industri lainnya. Itu di bidang industri. Kemudian kita beralih ke bidang pertanian. Untuk mendorong kemajuan kaum tani itu ditempuh ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah memperlakukan ahli zimmah, yaitu penduduk non-Islam, dan mawali, penduduk Islam non-Arab. Jadi mawali ini adalah penduduk Islam non-Arab dan ahli zimmah itu penduduk non-Islam. Kemudian dengan baik dan adil serta menjamin hak milik dan jiwa mereka hingga mereka mau kembali bertani di ladang mereka. Kemudian poin kedua itu mengambil tindakan keras terhadap pejabat yang berlaku kejam terhadap para petani. Yang ketiga, memperluas daerah pertanian di segenap wilayah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu membangun bendungan-bendungan, menggali kanal-kanal atau irigasi untuk mengairi daerah pertanian, seperti itu. Kita lanjut lagi. Sekarang di bidang kemajuan, bidang politik dan pemerintahan. Di sini ada terbagi menjadi 5 periode. Di periode pertama itu pengaruh Arab dan Persia satu. Itu terjadi pada masa pemerintahan Abu Abbas As-Saffah dengan Al-Wastik. Kemudian di yang kedua itu periode kedua atau pengaruh Turki satu itu terjadi pada masa Khalifah Al-Mutawakkil dan Al-Muqtafi. Kemudian yang ketiga pengaruh tiga atau Persia dua. Nah, Khalifah pada masa itu yaitu Al-Mutakfi dan Al-Qaim. Kemudian yang keempat pengaruh 4 atau Turki 2. Nah, pada saat itu terjadi di kepemimpinan Al-Qaim dan An-Nasir. Kemudian yang kelima adalah periode keempat, di mana periode ini non pengaruh. Nah, terjadi di pemerintahan An-Nasir dan Al-Mutasim. Ya, sekarang kita lanjut ke kemajuan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ada lima item. Item yang pertama itu berdirinya lembaga-lembaga pendidikan, diantaranya Darul Hikmah atau perguruan tinggi, kemudian madrasah dari MI, MTS, dan MA, kemudian majelis mudarah, tempat berkumpul untuk membahas masalah ilmiah, kemudian An-Nizamiyah, itu pusat studi ahli agama. Kemudian yang kedua, berdirinya kota-kota kegiatan ilmu pengetahuan di Mekah, Madinah, Kufah, Damaskus, Hujaz, Kairawan, Irak, Mesir, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, lahirnya ilmu fikih dan para fuqaha yang terkenal, antara lain Imam Abu Hanafi atau biasa disebut dengan Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hambal atau biasa disebut dengan Imam Hambali. Kemudian yang keempat itu perkembangannya ilmu nakli, itu terbagi menjadi 3, yaitu ilmu tafsir. Tokoh-tokohnya antara lain Ibnu Jafir At-Tabari. Kemudian ilmu hadis, tokoh-tokohnya antara lain itu Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian yang ketiga ilmu tasawuf, tokoh-tokohnya yaitu Imam Al-Ghazali.
dan Syahabuddin. Kemudian yang keempat, ilmu bahasa. Tokoh-tokohnya yaitu Sibawaihi dan Al-Farah dan lain sebagainya. Nanti akan dijabarkan di pertemuan selanjutnya. Kemudian ini garis besarnya saja, Pak. Kemudian di yang kelima itu berkembangnya ilmu akli seperti ilmu kedokteran, diantaranya atib, ilmu filsafat, ilmu falak, ilmu pasti, geografi, sejarah, farmasi, dan kimia. Itu kemajuan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ya, di sini ada dua ilmuwan Muslim yang sangat terkenal pada masa Daulah Abbasiyah. Itu yang pertama ini yang bernama Al-Khawarizmi. Nah, di mana Al-Khawarizmi ini adalah penemu aljabar atau di bidang matematika. Kemudian tokoh yang kedua itu Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini bergerak di bidang kedokteran. Beliau dijuluki oleh bapak kedokteran modern. Dan yang terakhir yaitu kemajuan di bidang seni. Dari seni bahasa itu ciri-ciri khas sajak di zaman Abbasiyah. Yang pertama itu mengutamakan keindahan kata, kemudian pengutaraan keindahan kasih, pemujaan berlebihan, dan mengandung filsafat untuk mengembangkan akal. Itu di bidang seni bahasa. Kemudian di bidang seni suara, seni musik, dan seni tari, cara-cara untuk mengembangkannya sebagai berikut. Yang pertama adalah mendirikan sekolah musik, kemudian menyusun dan menerbitkan buku-buku tentang musik, kemudian mendirikan pabrik-pabrik seperti alat musik, kemudian mengadakan festival atau lomba musik. Itu dari segi seni suara, seni musik, dan seni tari. Kemudian dari seni rupa. Nah, seni rupa ini ada ukiran huruf dan wujud lainnya di gedung atau dinding-dinding istana. Kemudian yang kedua ada ukiran ayat Al-Quran, hadis pada mimbar, dinding, pilar-pilar di mihrab. Kemudian yang ketiga itu kubah 4 di Baghdad. Kemudian seni bangunan dan arsitektur, itu ada bangunan dan arsitektur masjid. Masjid yang sudah kita ketahui tadi, yang sudah ada gambar. Yang pertama itu Masjid Samara. Masjid Samara ini berada di Baghdad. Masjid ini terbuat dari batu bata bakar, mempunyai jalan spiral untuk naik ke menara masjid. Masjid Ibnu Tulun dihiasi dengan ornamen khas Islam dan meneranya spesifik dan tangga yang melingkar. Kemudian yang kedua ada bangunan arsitektur kota. Nah, di kota Baghdad ini pernah menjadi pusat peradaban kota, mempunyai istana yang bernama Karuzabad yang luasnya itu 160.000 hasta persegi. Nah, kemudian ada di kota Samara. Nah, kota ini kondisinya nyaman, indah, teratur dengan dihiasi 17 istana mungil. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.